Cerita diawali di mana ada seorang pemuda yang mau mokat. Di sini banyak sekali murid-muridnya yang menungguinya. Ada 4 murid laki-laki dan 1 wanita. Ketua Xiao, kau senior, tetua. Master sudah mau mokat nih. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sini ada murid tertua Ye Kung Yao dan murid kelima Li Shan. Apa yang harus kita lakukan? Aku tentu saja mencari tetua lain dan menjadi muridnya. Untuk apa lagi di sini? Mau mengangkat jenazahnya. Sungguh sampah yang tidak berguna. Bisa-bisanya terluka seperti ini cuman karena keluar mengerjakan misi. Buang-buang waktu saja. Ada murid ketiga Wung Feng dan murid kedua Lin Haura. Kalau aku tidak membocorkan skill bela dirinya, mana mungkin orang tua ini bisa mati semudah ini. Batin orang tua, maksudnya kedua orang tua ini, alias dihianati oleh muridnya sendiri. Wah, pas sekali dia mampus. Aku sudah lama ingin pergi dari sini. Ada murid keempat Yu Feng. Siapapun yang masih menyukai kuil biksu ini akan diperlakukan seperti itu. Aku berencana ingin menjadi murid ketua kedua yang memiliki jumlah murid perempuan terbanyak, kata orang yang sok ganteng ini. Aku tuh kupret. Kalian ini murid macam apa? Kalau bukan karena ketua Xiao, kalian berlima bahkan tidak akan mampu melewati ambang batas kultivasi immortal. Takutnya tulang kalian pun sudah membusuk sampai jadi tumpukan tulang sekarang. Dasar sekelompok binatang yang tak tahu terima kasih, kata wanita itu. Oh, langsung digampar saja oleh laki-laki itu. Dasar gadis banyak congor, kurang ajar kau. Kau lancang sekali. Dan sang gadis Xiaoyan ini langsung terkapar di tanah bubuk-bubukan. Kau pikir kau siapa berani bicara seperti ini padaku? Junior ketiga, apa bagusnya bicara dengan sampah tak berguna seperti dia? Kalau dia ingin tetap di sini, biarkan saja dia sini. Oh, kita bisa mengambil seluruh berdaya dan barang-barang si sampah ini sudah kita jarah semua. Sang MC sekarang menjadi miskin karena harta benda dan senjata saktinya sudah dirampok murid-muridnya. Seorang budak sampah dan seorang tetua sampah, sungguh pasangan yang serasi. Wah, pengkhianat. Mereka semua mengkhianati guru. Sekelompok pengkhianat terkutuk. Dasar sial. Zino, tetua Xiao, Anda baik-baik saja. Jangan khawatir. Para pengkhianat itu sudah pergi tempat pada waktunya dan budak ini bisa merawat Anda dengan baik. Setelah membawamu naik gunung, aku tidak mengangkatmu menjadi murid ataupun membimbingmu kultivasi. Apa kau menyesal dan menyalahkanku? Budak ini tidak tahu kalau tulang akar tidak memadai dan tidak bisa berkultivasi. Saat ketua menyelamatkan saya dari pedagang budak, saya sudah sangat bersyukur dan tidak pernah mengeluh. Budak ini cuma benci dengan ketidakadilan surga. Murid-murid jahat merajalela di sekte ini, sedangkan orang baik tidak berakhir dengan baik. Kalau saja aku mengangkatmu menjadi murid lebih awal, tapi rupanya sang MC batuk-batuk. Ketua, tapi mau bagaimana lagi? Orang semacamku sudah mau mokat. Aku orang hampir sekarat saat ini. Guru, maafkan aku. Kalau ketua tidak keberatan, mohon terimalah budak ini sebagai murid. Di masa depan, budak ini pasti akan membunuh murid-murid pengkhianat itu dan membalaskan dendam ketua. Budak ini tidak akan bangun sebelum tetua menujuinya. Kau serius? Baiklah. Zino, aku ini memang sakit, tapi aku tidak bodoh. Kalau aku setuju, bukankah berarti aku memintamu untuk lekas mati? Tetua, tolong jangan bergerak lagi. Ini adalah sebotol pink Ning Yuan. Meskipun bukan barang bagus, tapi inilah barang terakhir yang bisa kuberikan padamu sebagai muridku. Tetua, tidak perlu mengkhawatirkanku. Lekas berbaringlah untuk sembuh. Tenang saja, aku tidak akan mati secepat itu. Sang M langsung memuntahkan cairan
marahnya merah dari congornya. Ketua sang MC pun mokat dan bocah penglihatan terakhir angsur-angsur kabur. Tetua, tolong jangan marah. Budak ini salah, aku tidak akan minta jadi murid lagi. Tolong bangunlah. Ternyata begini rasanya mokat. Zengno, keras sekali. Telingaku sampai sakit mendengarnya. Aku benar-benar marah. Hah, sialan. Inilah hasil dari seluruhnya. Tapi aku tanpa penyesalan. Seandainya saja dari dulu aku mengangkat Zungnung menjadi muridku, mungkin pasti akan lebih bagus akhir ini. Ting, sistem aktif. Host terdeteksi memiliki hubungan guru murid sejati dengan seseorang. Rebit sistem secara resmi diluncurkan. Sistem apaan ini? Mungkin ini sebuah cheat. Hadiah, host terdeteksi telah memberi sang murid 6 butir pil Ning Yuan dan mendapat timbal balik 1000 kali lipat. Memperoleh 1 butir pil emas tak terkira batasannya. Oh my, ini bener-bener mantap jiwa. Nantikan update selanjutnya hanya di channel gua ini. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya admin tambah senang bikinnya. Ayo next chapternya tentunya. Sungguh mengejutkan. Ini benar-benar golden elixir yang sangat luar binasa. Energi spiritual dari langit dan bumi yang terkandung di dalam pil emas yang tak terukur itu hampir setara dengan 10.000 pil kondensasi sensensi kultivasi. Setelah meminumnya, tidak hanya dapat digunakan untuk menerobos ke ranah selanjutnya, tapi juga untuk memperbaiki semua penyakit sel tubuh yang hancur. Sudah puluhan tahun sejak aku menyeberang ke dunia isekai ini, dan akhirnya kesempatan emas telah tiba. Pil sakti ini memaksaku harus menciumnya karena harta kirun yang luar biasa. Dulu aku datang ke dunia ini 20 tahun yang lalu setelah mengalami kecelakaan mobil. Awalnya aku mengira bahwa aku akan berperan sebagai Long Tian dengan latar belakang keluarga yang menonjol dan bakat yang luar biasa. Dia menerobos Foundation Building Rim sebelum berusia 10 tahun. Disangka dan dinyana. Setelah 15 tahun bergabung dengan Sekte Hongmeng, kultivasiku mengalami kemacetan dan tidak pernah mengalami kemajuan, dan akhirnya menjadi bahan tertawaan semua orang. Untungnya Gusti Allah punya kasih sayang yang luar biasa, memberiku kesempatan lagi untuk mengulang lagi, kata sang MC di sini. Apa artinya potongan harga magang ini secara khusus? Seperti namanya, apapun yang diberikan oleh host kepada murid yang magang sebagai master akan diberi imbalan secara acak. Apa memberikan keterampilan kepada murid itu dihitung, berhitung di bawah bimbingan host. Jika murid meningkatkan kultivasi atau mendapatkan wawasan, host juga akan menerima hadiah dengan nilai 2 kali lipat. Sederhananya begini, jika host memberikan kultivasi selama 200 hari kepada murid, host akan menerima hadiah kultivasi selama 200 hari alias cashback N+1. Di sisi lain, jika murid menguasai tingkat pertama dari teknik pedang tertentu di bawah bimbingan host akan menerima N kali hadiah. Langsung menguasai ke tingkat 13 dari teknik pedang tersebut. Oh Naruhodo, sepertinya murid yang berusaha. Latih gua tinggal ongkang-ongkang kaki saja. Jadi jika aku memberikan pil emas ini kepada muridku sekarang, aku bisa mendapatkan potongan harga N kali lipat dong. Negatif, barang yang diperoleh dari potongan harga sistem tidak dapat direbet lagi ketika diberikan sebagai hadiah. Tetapi jika host memberikan teknik rebate sistem dan murid memiliki
pemahaman baru tentang itu termasuk dengan kaisaran ini. Dan host dapat memperoleh ribet kedua, Naruhodo. Tentu saja tidak mungkin hanya menjadi boneka yang dipanaskan tanpa batas. Jadi kalau begitu, manfaatkanlah kesempatan ini. Sang MC langsung menggunakan Breaking Truth Golden Core Realm, langsung menuju maksudnya Golden Core kultivasi dengan sekali jalan. Ketua, cepat bangun. Aku berjanji padamu, aku tidak akan menjadi orang yang tak berguna lagi. Aku tak akan membalas dendam lagi. Aku tak mau pil esensi condensation selama kamu sadar budak ini pingin senang. Wanita bodoh, ingat hal pertama yang ingin kuajarkan padamu sebagai guru adalah jika kau memiliki dendam, kau harus membalasnya dengan keras 10.000 kali lipat, kata sang MC. Sang murid pun langsung tercengang, dan itu harusnya seperti itu hidup. Aku, Wong Feng, terimalah sebagai murid tetua Wang. Di sini puncak ke-6 Seteng Hong. Inilah semua rahasia seni bela diri dari puncak ke-7 Xiao Shun Wang. Dengan ini saya mempersembahkan kepada Tetua Wang. Rupanya murid-murid kurang ajar itu sudah berguru ke lain guru yang lebih hebat dengan mempersembahkan pusaka yang dicuri dari MC kita. Ini untuk menunjukkan ketulusan saya, tolong diterima. Oh, Suang-Suan benar-benar telah memberikan pelajaran yang baik. Ketua puncak ke-6 dari anggota bela penegak hukum Wang An, orang jenius yang dulu tak terlihat dari sekte Hong Meng, benar-benar berakhir seperti hari ini. Jika kau ingin belajar dariku, kau bisa. Ini adalah ruler eksklusif dari aula penegakan hukum yang dapat memutuskan akar spiritual orang. Langsung dikasih gratis saja cap tangan. Ingat, jika kau bisa membedah akar spiritual Xiao Xuan, akan segera menerimamu sebagai murid tertua. Kau harus mengenanganinya dengan hati-hati. Sekali ruler merasakan darah itu tidak dapat dengan mudah dicabut tanpa menggunakan teknik rahasia. Tetuang, tenang saja, saya Wong Feng akan menanganinya. Saya tidak akan gagal menyelesaikan misi ini. Rupanya ada pengkhianat lagi pengen membunuh gurunya. Tiba-tiba datang buah energi laser menerjang tua ini dari belakang, langsung meledak seketika. Kau jangan datang. Oh, apa yang terjadi? Dan senjata itu makan tuannya sendiri, malah menusuk dirinya sendiri. Anjrit, pundir. Sial, tidak bisa mati di sini. Perjalanan immortalku baru saja dimulai. Kau ini Xiao Xuan datang ke sini. Tetua Wang, jika kau ingkar akar spiritualku, kenapa kau tidak datang dan mengambilnya sendiri? Harus mengutus mantan muridku, kata sang MC yang tampaknya mulai balas dendam satu persatu. Sungguh kata-kata yang berani. Tetua Xiao, aku tadi hanya bercanda dengan muridmu itu. Bukannya mereka baru saja mengatakan sampah ini sudah mati? Kenapa aura begitu kuat juga, sepertinya dia telah menembus Golden Core Realm. Oh, benarkah? Tapi aku sedang tidak bercanda denganmu, dasar kakek tua. Rasakan hujan pedang ini dariku. Teknik pedang surgawi Turging. Anjir, kenapa orang ini mempunyai begitu banyak teknik? Aku dan Xiao Xuan bergabung dengan sekte Hong Meng pada saat yang sama saat itu juga. Tapi karena dia menciptakan teknik pedang surgawi waving ini sendiri, dia mendapatkan dukungan pemimpin dan memperoleh sebagian besar sumber daya kultivasi. Untungnya di kemudian hari aku memimpin dalam menembus Golden Core Realm dan menjadi tak berguna. Tetua Xiao, jangan sembrono. Saat ini aku telah menembus level kedua dari Golden Core Realm ini. Kau mau membunuhku? Jika kau bertarung denganku, itu tidak akan ada gunanya. Kurang ajar. Nani, apa ini? Cih, Tetua Wang,
level kedua dari Golden Core Realm. Apa kau yakin tentang itu? Sepertinya kau mampu saja. Kekuatan ini setidaknya berada pada level ketiga Golden Core Realm, atau bahkan lebih tinggi lagi. Ah, sial, tanganku terkena jurus bocah sial ini. Kutu kupret, jika kau membunuhku, sekte pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Oh, benarkah kalau begitu? Aku ingin coba. Aku ingin kau tahu apa yang akan dilakukan sektemu kepadaku jika aku bersikeras untuk membunuhmu. Sial, bocah ini nekat. Sial Xiaoyan, kau terpaksa, aku tidak punya pilihan selain menggunakan item langka ini. Akhirnya dia juga menggunakannya untuk menahan hidupnya. Sial, alat magis kelas mistik ini hanya bisa digunakan sebanyak 3 kali dan ini akan menjadi yang terakhir. Awalnya aku bermaksud untuk menahan petir kesengsaraan saat aku menerobos ke Nisen Soul Realm. Wow, Tetua Wang, kita benar-benar memiliki fondasi yang dalam. Aku telah menyembunyikan banyak harta kirun selama ini ya. Bagaimana kalau aku mencoba jurus ini lagi? Serangan beruntun dari sang MC memaksa Tetua Wang untuk mengeluarkan semua kartu asnya. Sheng Xuan, beraninya kau. Los, kenapa tidak? Ayo sini maju, ayo kita gelut. Kemudian mereka pun langsung adu ilmu. Apa yang terjadi selama ini? Sepertinya semuanya langsung kicep dengan serangan sang MC kita. Daerah itu langsung remuk rediam seolah kena nuklir sekelas Hiroshima Nagasaki. Wah, sialan. Kau jangan kemari, aku tidak mau mati. Perisai ini setidaknya berada di puncak kelas mistik, bukan? Di dunia ini kualitas alat magic dapat dibagi menjadi 5 tingkatan, dari rendah ke tinggi: manusia mistik, duniawi, surgawi, dan immortal. Di antara mereka ada 4 tingkatan: bawah, menengah, atas, dan absolut. Harta karun kelas mistik teratas ketika ditempatkan di sekte biasa juga bisa dianggap sebagai harta kirun sekte itu. Aku tidak menyangka Wang An masih menyembunyikan harta karun seperti itu. Namun aku tidak mau tinggal diam. Ya sudahlah, sampai di situ saja. Aku bacok kepalanya saja. Tetua Xiaoyan, ampunilah aku. Oh, kamu mau menghindar dari maut ya? Rasakanlah ini. Sepertinya sang MC jengkel karena dihalang-halangi. Tetua Xiao, tolong jangan bertindak sembrono di tempatku. Ada pemimpin sekte Hongmeng Zhang He. Peralatan antara kota sekte melanggar peraturan sekte dan bisa menyebabkan pengusiran dari sekte. Oh, rupanya ada tetua yang mau ikut campur. Ketua, Anda harus mencarikan keadilan untukku. Xiong Xiong ini dia membantai sesama murid. Bagus, sekarang ada harapan batin tetua bangka itu. Sialan, kau lebih baik diam saja, nggak usah adu domba. Ah, sial. Apa tetua Wang ingin memainkanku di ruang interogasi di aula penegakan hukum untuk memutuskan siapa yang harus dikeluarkan dari sekte ini? Tidak, itu tidak perlu. Oh, begitukah? Selamat adik junior, setelah melalui berbagai cobaan dan kesengsaraan, akhirnya kau telah memasuki Golden Core Realm. Oh, terima kasih ketua. Jika aku tidak menerobos ke Golden Core Realm, saya akan dikeroyok oleh sekelompok pengkhianat dan akar spiritual saya akan terputus sekali ini. Ini semua adalah kesalahpahaman. Namun masalah ini memang karena kelalaianku. Aku sedia menerima hukuman sekte. Tolong jangan berdebat denganku, adik junior Xiao Xian. Demi ketua, aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Tapi untuk Wang Fu, karena telah menipu mastermu dan menghancurkan leluhurmu dan membalas kebaikan dengan dendam, kau harus menghapus kultivasimu dan keluar dari sekte itu. Oh tidak, mulai sekarang aku tidak akan menginjakkan kaki di sekte Hongmeng lagi. Master, selamatkan saya. Aku
Aku akan membiarkan tetua Shou menanganinya. Master, tidak perlu repot-repot, biar aku yang mengambil tindakan untuk mengekil si pengkhianat itu. Kau ingin mengambil tindakan padaku, padahal kau adalah hanya seorang budak yang tak berguna. Rasakan telapak dewaku. Oh, kamu main-main denganku ya. Rasakan ini juga pedang naga puspa. Sial, pertempuran ini pun langsung menentukan siapa menangnya. Wu Feng belum memahami rahasia teknik pedang Surging Wave. Kurang ajar. Kau bukannya tidak berguna. Sejak kapan kau mempelajari teknik pedang Surging Wave? Hah, dasar tidak berguna, murid sialan. 3 hari yang lalu berpindah tempat. 3 hari yang lalu sebelum acara ini, identitas murid sistem pertama adalah instan, akar spiritual, dan lain-lain. Kamu bisa lihat di situ. Seorang murid yang tipe jenius. Bukankah ini sebenarnya merupakan tubuh pedang D bawaan? Master, apa itu tubuh pedang bawaan? Bukan apa-apa. Sebagai mastermu, aku hanya merasa kau memiliki bakat untuk belajar ilmu pedang. Nanti pergilah cari Wu Feng. Aku tidak akan membiarkanmu kehilangan muka. MC langsung ngajarin ilmu pedang tingkat tinggi. Teknik pedang Surging Waving ini diciptakan oleh guruku dulu. Selama kau bisa mempelajarinya, Master, bagaimana dengan ini? Oh, bagus. Kau sudah berhasil ya. Bagian gurumu ini maksudnya adalah melakukannya dengan baik, kata sang MC. Dan ini adalah harta karun yang nyata. Sepertinya sang wanita yang dianggap budak rendahan ini mempunyai bakat yang jenius. Baiklah, dengan bimbingan masterku, kau tidak bisa memahaminya untuk waktu yang lama, alias kamu itu goblok. Tidak, aku tidak tahu siapa yang berguna di sini. Langsung diinjek perutnya dan mengeluarkan cairan merah. Akar spiritual pengkhianat itu telah saya putus. Tolong verifikasi mereka, Master. Kerja bagus anak muda. Karena tetua Xiao juga telah berurusan dengan pengkhianat itu, aku akan membawa tetua Wang kembali untuk menanganinya. Oh, baiklah, Kak. Kapan saja bilang ini sudah selesai, aku masuk ingin hitung-hitungan. Kau tadi berjanji akan mengampuni nyawanya. Lagi pula, apalagi yang kau inginkan dariku, anjir? Hah, saya mengatakan bahwa saya akan mengampuni nyawanya. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya akan membiarkan pergi begitu saja. Mengenai cara untuk memuaskan saya, itu tergantung pada ketulusan tetua Wang sendiri. Oh, baiklah, baiklah. Semua barang-barangku ada di dalam tas ini. Kuharap ini sudah cukup untuk tetua Xiao. Oh, bagus. Tetua Wang memang selalu menjadi orang yang cerdas dan juga berpengetahuan luas. Terima kasih banyak tetua Wang. Selamat tinggal tetua Wang. Ayo, cantikku, ayo kita pergi. Master, Anda sangat mengagumkan tadi. Pulang dari istirahatlah. Hari ini besok akan secara resmi membimbingmu dalam kultivasi. Kalau begitu aku juga pergi. Tetua Wang, jaga dirimu. Kutu kupret, dasar orang sialan. Aku tidak akan melupakan ini semua. Xiao Xuan. 7 Pack keesokan paginya, rupanya Xin berpindah tempat. Sang MC membuka peti harta karun yang ia dapatkan. Wang An punya banyak sekali barang-barang semacam ini. Ini semua adalah pil yang bisa digunakan selama Golden Core Rim, tapi kualitasnya rata-rata kita harus puas dengan itu. Kelas manusia, kelas mistik, kelas manusiawi, dan kelas mistik lagi. Alah, keterampilan bawaan ini tingkat menengah ini sangat cocok untuk digunakan dalam meletakkan dasar bagi si anak didikku murid itu. Itu pasti satu-satunya benda berharga di tumpukan sampah milik Wang An ini. Ada penggaris 5 elemen dan lain-lainnya. Tapi aku tidak bisa menggunakan benda-benda ini karena tidak memberikan semua pada si budak. Dalam hal rata karun, aku hanya bisa mengendalikan sistem hadiah. Adapun sisanya, semuanya adalah batu spiritual. Seorang tetua kecil memiliki ratusan batu spiritual berkualitas tinggi. Aku memang menduga orang ini, Wang An, telah memeras harta karun sepanjang waktu. Di
Dan sekarang aku sudah cukup kaya untuk membangun villa untuk tinggal selama sisa hidupku. Haha. Master, assalamualaikum. Anda meminta saya untuk datang berlatih bela diri dengan Anda dalam waktu 2 jam. Bolehkah saya masuk sekarang? Olah, masuknya. Budakku, masuk dan duduklah sini. Ya, Master. Realm seorang kultivator dapat dipisahkan dalam 3 kategori. Rendah ke yang tinggi. Adapun 10 realm potensial init dan bawaan. Key Condition, Foundation, dan Establishment, Golden Core, Nation Soul, Reversion, Integration, Mahayana, dan Tribulation Transcend. Setiap realm dibagi lagi menjadi 10 sub realm. Style realm menstimulasi kekuatan dan ki darah, mengeras dan tulang dan kulit, serta meningkatkan kekuatan dan kebugaran fisik. Pada ini realm ki dan darah diisi ulang dan merubah menjadi kekuatan internal, meningkatkan kekuatan teknik dan pertahanan tubuh kita. Seseorang hanya dapat berubah menjadi immortal setelah Tribulation Transcend realm, tapi itu hanyalah mitos belaka. Aku akan mengajarkan seperangkat keterampilan untuk init realm dan kemudian kau bisa mempraktekannya sebagai mungkin. Baiklah, aku mengerti, Master. Kedua orang ini langsung nyalurin tenaga kultivasi. Mulailah dengan mengendalikan ki ke seluruh tubuhmu. Berada kali ini mendapatkan Inixium. Informasi Yunyuan, identitas murid resmi pertama. Inixnik sangat 266, akar spiritual 15. Kata sistem di situ. Akar spiritualnya hanya 15. Sistem ini beberapa perkiraan tingkat rata-rata telah Inixium akar spiritual seorang telah transformasi. Untuk keseluruhan gadis ini nilainya rata-rata 50 sampai 60 cukup. Tidak heran itu menjelaskan kecepatan Young budak ini dalam mempelajari keterampilan tepat tidak meningkatkan basis kultivasi. Sepertinya aku harus memberikan ki secara paksa dan memurnikan esensi dari sumsumnya. Baiklah, akan kugunakan dan kemudian langsung transfer kekuatan kultivasi kepada si budak. Alhasil, beberapa saat kemudian si wanita budak ini menjadi lebih OP dan mempunyai kekuatan fondasi. Master, kenapa Anda memberikan ki kepadaku seperti ini? Aku mendengar bahwa bayarannya sangat tinggi, tidak hanya merugikan Anda, akan meningkatkan semakin tinggi kualitas admin kultivasi, tetapi juga ada kemungkinan penurunan realm. Anda sangat rugi dong, bahkan berdampak pada akar spiritual Anda. Oh, jangan khawatir, aku baik-baik saja muridku. Karena itu semuanya ada cashback dari sistem. Ting informasi, host telah mentransfer 100 hari kultivasi kepada murid dan memperoleh hadiah 5 kali lipat, yaitu 500 hari kultivasi. Nah kan cashbacknya datang, bahkan lebih baik lagi, batin sang MC. Kau juga bisa mengambil ini saat aku masih menjadi guru yang sing miskin yang lain. Tetapi hari ini anggaplah sebagai hadiah dari mastermu ini. Master, apa ini semua untukku? Oh, matanya langsung hijau kayak cewek-cewek yang mendapatkan uang. Ting, host telah memberi muridnya pil pemurnian kecil tingkat 3, 10 pil pengembalian esensi tingkat 2 dan telah memperoleh hadiah 15 kali lipat, dan Master mendapatkan pil pemurnian besar tingkat 4. Terima kasih Master karena telah menyelamatkan hidupku dan mengajariku. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, perintahkan aku akan melakukan apapun. Ting informasi, host telah memberikan 17 jurus seni bela diri kepada muridnya dan telah memperoleh 20 kali lipat sebagai hadiah, dan telah memperoleh 1000 mil sword art teknik tingkat kelas surgawi. Oh, jangan terlalu sopan dengan mastermu ini. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Pulanglah dan pahami ini semua dengan seksama. Setelah kau benar-benar memahaminya, aku akan memberimu lebih banyak ki langsung untuk kultivasi. Dan masih lagi, oh Master, ting informasi, host memberikan segel 5 elemen tingkat menengah kelas
duniawi. Hadiah 20 kali mendapatkan With Ring Great Sword tingkat tinggi kelas duniawi. Master, bagaimana Anda telah memberikan ki langsung seperti ini? Itu membebani tubuh Anda. Ini mungkin tidak aman untuk Anda. Ya, aku benar-benar baik saja. Tenang aja. Jika kau tidak percaya, tunggu akan menjalani pelatihan tertutup selama 3 hari. Dan ku jamin aku akan menembus ke level kelima Golden Call Rim dalam waktu. Lah kalau begitu, aku akan melindungi Master saat Master sedang berkultivasi tertutup. Tak akan ada seorang pun yang berani mendekat. Baiklah muridku. Kau juga harus pulang dan mempelajari kembali apa yang telah kau dapatkan. Ya, saya akan menunggu Master untuk bangun. Oke, baiklah. Mari kita lihat apa saja harta Kirun sistem ini. Setelah mendengar tentang pil pemurnian besar tingkat 4 ini sejak lama dan membutuhkan setidaknya seorang kultivator Nisen Soul untuk memurnikannya. Bahkan alam dan harta karun yang diperoleh untuk memurnikannya juga merupakan yang paling unggul di antara bahan untuk pil tingkat 4. Bahkan jika kita membalikkan ke seluruh sekte Hongmeng, kita mungkin tidak dapat menemukan 5 di antaranya. Tapi yang paling memuaskan bagiku adalah teknik tertinggi dari kelas surgawi ini, Tongshan Mill Sword Art. Teknik ini hampir berada di puncak teknik pedang kekaisaran. Teknik pedang ini dikombinasikan dengan Weathering Gettle Ward dari kelas duniawi akan membuatku tak terkalahkan. Mari kita coba. Dan terjadilah ledakan ekstrim di sini. Mantap. Tongshan Mill Sword Art ini lebih menakutkan daripada kontrol pedang. Jika aku bisa mengumpulkan pedang yang lebih kuat lagi, aku yakin pertarungan lintas rim tidak akan menjadi masalah. Saatnya mencari hadiah kultivasi dari sistem. Kali ini setidaknya aku bisa menembus level kelima dari Golden Core Rim. Berpindah tepat di pasar perdagangan sekte Hongming, tempat yang ramai banyak ciwi-ciwi yang lewat. Siswit, apa kau sudah dengar? Tetua Xiao dari Seven Pack tampaknya telah menembus dan maju ke ranah Golden Core Realm. Dikatakan bahwa Tetua Xiao punya konflik dengan Tetua Wang dari Six Pack dan Ketua Xiao mengajarinya habis-habisan. Aku juga dengar bahwa Tetua Xiao bersedia mengorbankan akar spiritualnya sendiri untuk menanamkan dan memberikannya pada murid perempuannya. Oh, sangat romantis, kata ciwi-ciwi di sini. Tetua Xiao juga sangat tampan. Aku sangat iri pada siapapun yang memiliki master seperti itu. Xiao Xuan memberikan murid wanitanya keterampilan terbaik dari sekte. Siapa dia? Apa budak wanita yang tidak berguna itu? Kata gundul. Adik Junior Wang dan adik Junior Li dulu juga berasal dari Seven Park, bukan? Kenapa kalian pergi? Jangan dengarkan rumor itu. Si kutu kupret Xiao Shan itu sangat pelit sehingga kami harus pergi untuk menghindari ke tempat yang terburuk. Benar kan Lisan? Iya. Jadi apa yang dikatakan adik Junior Wang itu benar. Mungkinkah seperti itu? Xiao Xuan orang itu telah menembus Golden Core Realm. Bahkan Tetua Wang bukan tandingannya, dan apa mungkin dia memberikan keterampilan dan kultivasi kepada muridnya. Aku harus pergi dan menilai situasi itu. Berpindah tempat di pintu gerbang Seven Park. Salam Tetua Xiao. Salam. Tetua Xiao, saya di saat ini untuk menyampaikan pesan atas nama ketua. Di sini ada murid ketua Zhang He. Dalam situasi hari ini saya kesini akan ada kompetisi akbar sekte dan ketua telah mengirim muridnya untuk mengingatkan ketua Xiao untuk bersiap. Namun saya meminta maaf karena terus terang mungkin Anda terlalu memilih dalam menerima murid. Dengar kualifikasi adik junior ini, saya khawatir jika dia pergi memiliki sekte untuk kompetisi akbar, dia mungkin akan dihajar habis-habisan. Kau
Sabarlah. Aku khawatir keponakan Master Y memiliki sedikit masalah mata, kata sang MC. Nani? Muridku ini 3 hari yang lalu masihlah seorang manusia biasa tanpa kultivasi apapun, dan sekarang dia 10 kali lipat lebih kuat. Dengan kecepatan kultivasi seperti itu, aku akan bertanya kepadamu, bisakah keponakan Jesse menandinginya? Nani? 3 hari untuk mencapai puncak Posnal Realm? Lelucon macam apa ini? Kau tidak percaya muridku? Tunjukkannya padamu. Oh ya Master, erupsi kekuatan spiritual. Waktunya pamer, kata sang MC. Apa? Apa-apaan ini? Benar telah mencapai puncak Posnal Realm dalam waktu 3 hari. Tercengohlah ia. Tapi sebagaimana mungkin ini bisa terjadi? Segalanya mungkin, keponakan Y. Gak usah banyak bacot deh. Sial. Setidak berguna itu sudah mencapai level ke-10 dari potensial realm. Sialan. Hanya dengan kualifikasi saja, bahkan jika dia berkultivasi sendiri, dia mungkin tidak akan memiliki kemampuan untuk mencapai level kultivasi itu sampai kematiannya. Tampaknya Xiao Xuan benar-benar telah memberikan kultivasi tingkat tertinggi pada muridnya. Sial, aku tidak menyangka anjing tua itu akan menjadi sentimental itu. Ku dengar bahwa inisiasi dan transfer tampilan dan kultivasi akan sangat merugikan kultivasi seorang. Jadi mengapa tidak mengambil kesempatan untuk menjatuhkan si kutu kupret tua bangka itu? Scene berpindah di Retreat Park Aula. Jadi maksudmu adalah Xiao Xuan telah mendapatkan semua barang milik Wang An dan baru saja memberikan teknik tingkat tertinggi pada muridnya. Di sini ada tetua Meng Yu dari Third Pack. Apa mungkin memaafkan kau? Maksud admin memanfaatkan momen terlemah dan menghasilkan keuntungan besar. Tetua Meng, Anda bijaksana dan ahli bela diri. Anda memang seharusnya menerima sumber daya kultivasi paling banyak di sekte itu. Xiao Xuan itu hanya menyanyiakan sumber daya yang berharga. Kalau begitu kau uruslah sendiri. Jika ini berhasil, aku akan menerimamu sebagai murid pribadiku. Terima kasih tetua. Beberapa saat kemudian, berpindah di ruangan latihan. Hari ini aku akan membantumu menembus ini realm dan juga membersihkan meridianmu. Jika semua berjalan lancar, kultivasimu akan menjadi lebih mudah di masa depan. Mungkin ini akan sangat menyakitkan, kamu harus tahan. Saya siap demi membalas dendam. Sialan Yu Chen itu, beraninya kau meremehkanku. Setelah aku menjadi lebih kuat, aku pasti akan membuatmu menyesal. Meskipun Ye Chen telah dimenjakan oleh pemimpin sekte, melihat semangat tinggi Zunu saat ini sepertinya bukan hal yang buruk. Sempurna, ini adalah saat yang tepat bagi Zunu untuk menebus rem lebih tinggi dan menjalani pembersihan meridian. Terakhir kali aku memperoleh banyak barang dari Wang An dan menggunakannya untuk membeli pil pembersih meridian tingkat 4 ini. Sekarang mereka akan berguna. Oke, ayo kita mulai. Betapa berata konsentrasikan pikiranmu dalam satu titik. Ini terasa lebih menyakitkan daripada saat terakhir kali aku menerima inisiasi teknik tertinggi. Namun setelah menahannya, aku merasa seluruh tubuhku menjadi jauh lebih ringan dan energi roh pun berkumpul dalam tubuhku. Selamat kepada host mentransfer 200 hari kultivasi kepada murid, meningkatkan bakat mereka sebesar 70 poin. Sebagai hadiah, timbal balik hadiah ini berlipat ganda, menghasilkan 400 hari kultivasi dan teknik pedang out min water di tingkat bawaan dari kelas Juniawi. Bagus, selesai. Perasaan saat mendapatkan sesuatu secara gratis memang luar binasa. Golden Core Rim level ke-6. Sang MC pun juga naik level. Lah nani?
Apakah ini teknik penyuci meridian dan sumsum? Sekarang setelah mencapai init rim, apa saya mampu bersaing dengan Yi Chen? Oh, tentu saja. Ting, nama Yezu. Identitas murid resmi bakat init Sword Body belum diaktifkan. Akar spiritual pun naik menjadi 85. Beranilah dan kalahkan Yi Chen. Setelah mengalahkan Yi Chen, aku akan mengajakmu untuk menantang para jenius di dunia ini. Apa saya benar-benar bisa melakukannya, Master? Tentu saja. Tiba-tiba ada yang mendobrak. Dok, dok, dok. Apa Ketua Xiao ada di sini? Muridmu mengalami luka parah saat mengumpulkan ramuan medis untuk obatanmu. Dia dalam keadaan kritis. Keluar dan lihatlah. Apa? Murid Master? Apa Master punya murid lain selain aku? Terkagetlah dia. Lin Houren, apa yang terjadi padamu? Rupanya orang ini lagi yang tadi menghasut. Master, murid sedang tidak berdaya saat ini, hanya bisa mengambil satu Dragon Blood Grace. Tolong cepatlah ambillah. Bukankah pengkhianat ini tak tahu malu ini sudah bersumpah setia pada trade pack? Kenapa kau kembali? Zunu, salah paham. Alasanku bergabung dengan trade pack semata-mata hanya untuk mendapatkan bantuan mereka, untuk mendapatkan penyelamat nyawa Dragon Gold Grace ini untuk Master. Suara Lin hampir kehilangan nyawanya demi mendapatkan Golden Grace ini. Apa-apaan kalian ini? Itu benar jika kalian tidak bisa mensyukuri apa, tapi kenapa harus berkata seperti itu? Tahu Xiao, muridmu berlutut di hadapanku selama 3 hari memohon bantuanku. Aku bahkan terharu dan tindakannya ini. Lah, ngomong-ngomong, sudah jelas dia mengkhianati sekte dan sekarang dia mencoba memutarbalikkan fakta. Serahkan masalah ini padaku, muridku Zuni. Oke, gini aja, karena kau sudah bersumpah setia pada trade pack, lalu kenapa kau kembali sekarang? Apa kau benar-benar ingin kembali ke sisiku lagi setelah membuangku? Li Houren tahu bahwa ia telah melakukan kejahatan serius dengan mengkhianati sekte dan tidak lagi menjadi murid masternya. Tolong terimalah Dragon Blood Grace Master ini sebagai tanda maafku. Namun Tetua Xiao tampaknya memiliki darah yang melimpah dan tidak terlihat seperti orang yang sedang sakit parah. Aku khawatir Tetua Xiao tidak membutuhkan Dragon Blood Grace ini lagi. Sayangnya akar spiritual saudara Lin rusak parah. Tanpa pil tingkat 4 akan lebih sulit baginya untuk berkultivasi di depan masa waktu lalu. Tetua Xiao, tidak bisakah Anda memberikan pil tingkat 4 itu? Adik junior, Lin terluka demi Anda. Kalian berdua terlalu banyak bicara. Oh, begitukah? Siapa bilang aku tidak membutuhkannya? Aku saat ini sangat lemah dan butuh Dragon Blood Grace itu untuk memulihkan tubuhku. Benar kan, murid tersayangku Zunu? Oh benar, Master sangat lemah akhir-akhir ini. Mereka pun sepertinya tercengoh karena akting kedua ya. Payah anjir. Sejak kapan kutuku pretua ini menjadi sangat tidak tahu malu? Lupakan lagi pula Dragon Blood Grace ini terlalu berharga. Jika memang bisa ditukar dengan pil tingkat 4, itu tidak bisa dianggap sebagai kerugian. Jika itu masalahnya, Master, Anda bisa mengambil Dragon Blood Grace ini dan menggunakannya. Nyawaku tak seberapa, tak apa-apa. Terima kasih muridku. Cepat simpan, gunakan untuk membuat sup ayam untuk makan malam. Dragon Blood Grace sup ayam. Host telah memberikan 1 Dragon Blood Grace kepada muridnya dan telah menerima 5 kali lipat hadiah. 1 Dragon Blood Grace kelas duniawi. Sial, senang bisa membantu Master dalam hal ini. Adik junior Lin, saudara Lin, rela mengorbankan kultivasinya
untuk menyelamatkan masternya, tapi Tetua Xiao menolak untuk menyelamatkan saudara Lin. Tetua Meng, Anda harus membantu saudara Lin. Tetua Xiao, nyawa sedang dipertaruhkan di sini. Sebagai panutan, bagaimana mungkin kita menolak untuk menyelamatkan nyawa? Jika berita ini menyebar di masa depan, apa kau pikir Seven Pack masih akan bisa menerima murid baru? Tenanglah, kenapa murid baru-baru ini datang? Karena pernah ada hubungan guru murid di antara kita. Bagaimana mungkin aku menolak untuk menyelamatkan hidup sekali ini? Bukankah hanya pil tingkat 4 kan? Namun tubuhmu yang terluka parah mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan medis dari pil itu. Kenapa aku tidak memberimu infusi teratas lebih dulu untuk membersihkan meridianmu? Tetua Xiao sangat bersemangat dalam mengembangkan bakat ya. Tampaknya fakta bahwa Xiaoyan menanamkan teknik pada muridnya mungkin saja benar. Dia berani secara aktif mengusulkan metode menanamkan kekuatan, jadi mungkin ada beberapa rahasia. Karena dia bisa mendapatkan obat yang luar biasa untukku, ini bukan apa-apa, langsung ditotok saja. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menolak? Kurang ajar. Langsung muntah darah. Apa ini benar-benar menanamkan kekuatan? Kenapa adik junior Lin berteriak sangat keras? Oi, jangan panik. Infusi teknik secara alami memang menyakitkan. Ini adalah kesempatan yang bagus buat Ling Houran. Kutu kupret, tua ini tidak benar-benar menanamkan kekuatan padaku. Dia merusak otot-ototku, menghancurkan kultivasiku. Sialan, kenapa aku tidak bisa bicara? Tetua Meng, tolong aku. Batin laki-laki ini yang mengeluarkan busa-busa putih dari mulutnya. Beberapa saat kemudian laki-laki ini malah bubuk-bubuk di atas keramik. Anjir, biarlah. Untuk menghilangkan penyakit dengan obat, aku hanya mengambil pendekatan yang lebih agresif, ketua. Dia memilih basis kultivasi yang rendah sehingga tidak bisa menahannya. Kalian harus membawa kembali dan biarkan dia memulihkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Aku harus beristirahat dan memulihkan tenaga, jadi aku tidak akan keluar untuk sementara waktu. Master, kamu tidak apa-apa? Baiklah. Meskipun aku tidak melihat caranya melakukan infusi, aura Xiaoyan memang jauh lebih lemah. Jadi aku sebaiknya menggunakan kesempatan ini. Tetua Xiao, kena kau. Rasakan telapak dewaku. Hei, Naruhodo, kau mau membokongku ya? Tetapi sang MC langsung mengeluarkan telapak dewa juga. Benturan kedua aura ini langsung membuat guncangan hebat. Tetua Meng, aku seharusnya menjadi panutan bagi orang lain. Bagaimana mungkin kau bisa menyerangku? Orang lemah dan tidak berguna yang baru saja memberikan kekuatannya pada orang lain. Tunggu, bukannya dia baru saja memberikan kekuatannya pada Lin Houran? Bagaimana mungkin kekuatan spiritualnya bisa begitu kuat? Adu tenaga dalam dan kultivasi ini berlangsung cukup lama, tetapi Lin Houran langsung terpental karena kekuatan MC kita yang nggak ngotak parah. Kita tidak boleh membiarkan Kana bangkit kembali. Aduh anjir. Woi, kalian mau ngapain? Mau ikut campur ya? Tetua, kau tidak apa-apa? Ayo kita pulang dan buat sup ayam untuk merayakannya. Ya, oi, apa yang kalian tunggu? Ini adalah senjata tersembunyi dari Tua Meng selama perjalanan sebelumnya. Senjata ini dikendalikan dengan menggunakan teknik khusus. Senjata ini dapat larut di udara, tidak terlihat dan tidak berbau. Tidak ada yang bisa menghentikannya sampai saat ini. Sebelum berangkat, Tetua Meng secara khusus mempercayakan jurus ini padaku. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, gunakan jarum ini untuk melawan Xiao Xuan. Kami tidak akan membiarkanmu bangkit kembali. Rasakan ini. Siap. Sepertinya sang MC mudah sekali menghindari senjata rahasia itu dan
Tidak dinyan, senjata itu temancap dan terukir di dinding kayu. Memang ada sesuatu yang mencurigakan. Untungnya setelah meminum pil emas tanpa batas, indraku telah meningkat tajam. Aku bisa merasakan dengan jelas niat membunuh jika tidak. Hari ini akan menjadi kematianmu. Hah, sial. Cih, apa mereka berhasil menghindarinya? Kalau begitu, ayo kita coba lagi. Teknik pedang cingling, target belakang kanan, kata sang MC kepada si perempuan budak Zunu ini. Sebelumnya teknik pedang surgawi wave akan kuhajar mereka karena telah meremehkanku. Sepertinya wanita ini langsung tancap gas untuk menghajar kedua pria ini. Ting, reward mendeteksi bahwa murid host telah memahami Chengleng SWOT Inten lapis pertama di bawah bimbingan host, memberi hadiah 3 kali lipat sebagai imbalan host mendapatkan Spirit Dragon level menengah dari kelas duniawi. Wah, benar-benar memiliki init SWOT body nih. Aku hanya mengajarinya teknik pedang canglang selama beberapa hari saja dan dia mampu memahami SWOT Inten ini. Nani, bagaimana mungkin? Belum lagi init rim ini, bahkan Nisen Soul Rim pun akan sulit untuk dipahami. Kau pikir kau ini siapa? Gadis sialan. Gawat, kita harus pergi, kata orang ini. Ling Horan, kau mengkhianati gurumu dan menghancurkan leluhurmu, memutarbalikan fakta. Kau benar-benar pengkhianat kelas kakap. Kau masih berani mencoba untuk mengkhianati master kami hari ini. Sepertinya kau akan kukirim ke neraka. Tidak ada pengampunan untukmu. Jangan. Dan sambaran petir pun langsung mengenai perut dari pria yang mempunyai rambut kuning itu. Sialan, kau harus menerima ini. Ini tidak mungkin. Dia itu langsung mokat seketika. Jangan mendekati kami. Kau melukai murid pemimpin sekte tidak akan membiarkanmu pergi tanpa hukuman. Dengan kita berdua pada tahap foundation establishment realm suatu golden core realm, kenapa kita harus takut pada init realm? Kau goblok ya? Apa kau tidak lihat siapa yang berdiri di belakangnya? Sang MC mengeluarkan aura yang mengerikan di balik gadis polos itu. Master, jangan kotori tanganmu. Murid ini yang akan mengurus mereka semua dengan satu tebasa. Oh, muridku sayang, biarkan aku mengajarimu satu hal terkadang ini sangat menyakitkan. Matilah kamu. Mati lebih mudah daripada hidup. Apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Sekarang kalian takut? Sudah terlambat, Bong. Scene berpindah di sebuah tempat first pack. Di sini sepertinya tempat di mana sang MC bermarkas. Hei, melaporkan kepada ketua sekte, situasinya adalah sebagai berikut. Menu, bekerja sama dengan pengkhianat dari sekte kami datang untuk memprovokasi kami tanpa alasan. Untuk melindungi diri saya dan murid saya membunuh Longhoran dan melumpuhkan kultivasi 2 orang murid ini. Ketua sekte yang memahami kebenaran masalah ini pasti tidak akan menghukum kami. Sial. Tetua Xiao, meskipun pengkhianat itu sudah mati, mungkin masih ada yang tersisa. Tapi berulang kali melanggar pertarungan sekte tidak bisa diabaikan berkali-kali. Ya, Xiao Xian dengan hormat akan mengikuti instruktur ketua. Ketua, bagaimana Anda bisa mengitu spesial kepada Xiao Xian ini? Dia jelas-jelas memutarbalikkan fakta. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Berbicara omong kosong. Saya berkunjung dengan niat baik, tapi dia malah membunuh muridku. Melanggar peraturan sekte, dia harus dikeluarkan dari sekte sebagai hukuman. Berkunjung karena kau telah mengambil Li Houran sebagai muridmu. Kau harus bertanggung jawab atas hidup dan matinya. Apa tujuanmu membawa ke Seven Pack? Selain itu, kunjungan seperti apa yang memerlukan persiapan seperti itu sebelumnya? Apa menurutmu? Ketua sekte ini bodoh. Apa kau pikir kau menipuku dengan mudah? Di sini ketua sekte terkena ucapan dari sang MC yang menganggapnya bodoh. Sial. Kau jangan membuat tuduhan palsu seperti itu. Sudah cukup.
Jarang sekali ketua melihat untuk menegakkan aturan sekte. Menurutku, mengapa tidak membiarkan ketua Meng yang memulai provokasi memberi contoh dengan cara sukarela melepaskan kultivasi mereka sesuai dengan aturan sekte? Bagaimana menurutmu? Ketua, tunggu dulu. Bagus. Masalah ini berakhir di sini kalau begitu. Perilaku sembrono tetua Meng akan dihukum dengan penebusan dosa secara fisik selama 3 bulan dan 1 bulan merenung terhadap tebing. Tidak ada diskusi lebih lanjut. Oh, ketua memang bijaksana. Mari ketua Meng ikut aku untuk hukuman. Tunggu dulu. Xiao San, awas kau ya. Jika kau tidak melepaskan dendam ini, aku Meng Yu tidak akan menjadi manusia, kata ketua Meng yang benar-benar dendam kepada sang MC. Scene beberapa saat kemudian berpindah di Seven ruangan latihan. Di sini Zunu sudah memusatkan konsentrasi kepada satu titik. Zunu, bagaimana latihanmu? Master, apa ketua sekte menyulitkan Anda dalam pertemuan? Oh tidak. Zunu bertindak secara impulsif pada pengkhianat itu. Jika ketua sekte ingin menghukum seseorang, Zunu bersedia bertanggung jawab. Zunu ini konyol ya. Bagaimana mungkin aku bisa menyalahkanmu untuk hal-hal sepele ini? Yakinlah aku akan melindungimu. Tak akan ada yang bisa menyakitimu. Mulai sekarang ingatlah ini. Tidak hanya pengkhianat itu saja, entah itu dewa, Buddha, kaisar atau apalah, bahkan Perdana Menteri. Jika ada yang berani menyinggung perasaanku, aku akan membalasnya 10.000 kali lipat. Bahkan jika langit runtuh sekalipun, aku akan di sana untuk menopangmu. Master, kau, sial, aku memberi hormat kepadamu. Zunu, apa yang kau lakukan? Bicara jika ada yang ingin kau sampaikan. Ada beberapa hal yang menurutku tidak boleh membunyikan dari Master. Sebenarnya nama asli murid Anda adalah Ling Zi dan dia adalah putri dari keluarga Lin, penguasa dari Barat Daya. Oh, keluarga Lin dari Barat Daya ya? Mereka adalah keluarga dengan seni bela diri terkenal di Barat Daya. Namun 10 tahun yang lalu sesuatu terjadi dalam semalam mereka dimusnahkan. 10 tahun yang lalu sebuah kejadian yang besar, keluarga Lin menemukan spiritual stone sphinx yang sangat besar di wilayah mereka. Ini merupakan terobosan besar, sumber daya batu spiritual yang melampaui sudah untuk membangun kekuatan yang mirip dengan sekte Hongmeng dalam semalam. Ayahku merupakan kepala keluarga Lin pada saat itu. Secara pemerintahan agar masalah itu tidak bocor karena khawatir akan menarik bencana. Tak terduga tak dinyana, pamanku didorong oleh motif egois menjual informasi ini kepada sekte Lu Yun karena dia tidak puas dengan distribusi sumber daya mineral oleh ayahku. Tidak membiarkanku menjadi kepala keluarga. Kalau begitu biarkan mereka semua mati, kata si paman ini. Untuk merebut tambang spiritual sekte Lu Yun, membantai seluruh dari 100 anggota keluarga Lin. Di bawah perlindungan ayahku, aku berhasil bertahan hidup karena keberuntungan. Waktu itu aku masih kecil dan bisa menangis doang. Kemudian saat melarikan diri, aku bertemu dengan para bandit di pergunungan. Mereka merampok semua uangku dan menjualku menjadi budak. Jadi untungnya aku berakhir bertemu dengan Anda, Master. Jika tidak, aku tidak tahu di mana aku akan berada saat ini. Impulsively Black, aku tidak menyangka kehidupan muridku ternyata begitu menyedihkan. Kenapa kau tidak memberitahu gurumu lebih awal? Oh, sedih sekali. Tidak heran kau sangat membenci para pengkhianat. Sebenarnya ini tidak seserius itu. Ayo muridku, aku akan membawamu turun gunung. Turun gunung kemana guru? Karena kau telah memohon kepadaku untuk menjadi mastermu. Kita harus berterima kasih atas kebaikan dan membalas dendam jika kita dianiaya. Nani? Bukannya kau itu sekte Lu Yun. Sebagai mastermu, aku akan ikut bersamamu dan membalas dendam dengan tanganku sendiri, kata sang MC. Master, saya hanya ingin Master memiliki kehidupan yang damai. Saya bersedia berlutut seumur
seumur hidup banyak untuk menemani sang master. Langsung dipeluk saja. Dasar gadis bodoh. Jaga ucapan kata-katamu yang menyedihkan seperti itu. Mulai sekarang kita harus naik ke puncak. Masa depan kita tak terbatas. Ayo muridku, kita berangkat. Siap master. Beberapa saat kemudian di hutan di luar kota Luyuan. Di sini sepertinya ada seseorang yang dikeroyok. Seharusnya aku tahu itu kau. Sialan pengkhianat. Demi uang kau membiarkan bawahanmu mati satu persatu, menghabiskan tenaga kami berdua. Di sini ada Li King Xuan, Bai Liu Roy. Hei kau. Hanya kau yang bisa melakukan hal ini seperti ini. Di sini sekte hantu matahari dan bulan Zhong Yu, ketua sekte. Tidak heran aku adalah murid Perizu. Kau telah membunuh begitu banyak bawahanku. Teknik pedang ganda hijau tentu saja pantas dengan reputasinya. Namun itu akan berakhir hari ini. Kalian harus pergi ke neraka. Matilah kalian. Pertempuran di sini pun semakin sengit. Jual beli serangan terjadi. Sepertinya kedua orang ini terkaget. Wih, siapa yang kalian melakukannya? Berani ikut campur saat ini? Loh, ini adalah apa ini? Sial meles. Lihat, sudah kukatakan bahwa seranganmu terlalu cepat. Kau tidak terlalu sabar. Di sana kau rupanya hebat juga. Oh, jadi kecil cantik ini yang menyerangku. Kau baru saja menggangguku. Bagaimana kau akan membayarnya? Kamu cantik juga, gimana kalau jadi selirku saja? Dasar mania, kata-katamu itu sangat cabul. Ayo kita gelut, matilah kau. Pertempuran akbar pun terjadi. Cantik, bukankah kau mastermu sudah bilang untuk tidak bertindak sembrono? Jika kau tidak cukup kuat maka Nona, hati-hati. Tercengohlah dua orang itu. Masterku hanya mengajariku bagaimana cara menghadapi sampah sepertimu ini, yaitu mati, jangan lemah. Orang itu langsung menjadi bebek panggang seketika. Beberapa saat kemudian, Master, ini adalah kantong penyimpanan punyanya. Saya telah melihat ke dalamnya, hanya ada beberapa batu spirit dan obat, tidak ada yang berharga. Oh, simpan saja untukmu. Terima kasih banyak bantuan kalian berdua. Kami adalah murid dari ketua Sung Xuan dari sekte Hong Meng. Boleh kami tahu siapa nama Anda? Oh, jadi kalian murid dari kakak senior Zhu dari Secret Pack. Aku Xiao Xuan dari Seven Pack. Itu muridku Zunu. Oh, ternyata Anda adalah tetua Show. Salam untuk ketua Xiao. Tidak perlu terlalu sopan. Aku hanya ingin tahu kenapa kalian berdua di tempat terpencil seperti ini. Dan jika terjerat dengan sekte hantu matahari dan bulan. Oh, mereka memiliki dendam dengan sekte Hong Meng. Beberapa anggotanya bahkan dengan senang hati membunuh para biksu sekte Hong Meng. Bahaya. Kali ini disebabkan oleh tanaman ini. Old Health Grass berusia ribuan tahun tingkat bawah. Ada 5 tingkat kualitas dari rumput ini. Dari rendah ke tinggi, manusia mistik, duniawi, surgawi, dan immortal. Di antara mereka ada 4 tingkatan: bawah, menengah, dan atas, dan absolut. Meskipun rumput 1000 year old headless ini hanya berfungsi sebagai bahan untuk obat pil foundation establishment, rumput ini sangat berharga. Kami mendapatkannya dengan susah payah di rumah lelang. Tak terduga tak dinyana. Karena informasi yang bocor, kami menarik perhatian Yang Yi dan dikejar olehnya sampai di sini. Tetua Xiao, jika Anda tidak datang tepat waktu, benda ini pasti sudah dirampas oleh sekte hantu matahari dan bulan. Oleh karena itu, untuk membalas budi kebaikan Anda yang telah menyelamatkan kami, tolong terimalah ini. Karena kalian menginginkan rumput 1000 year station ini, apa kalian berencana untuk menyempurnakan pil foundation establishment? Setelah mendapatkan pil foundation establishment, kesempatan kalian untuk berhasil dalam foundation establishment akan
akan meningkat pesat. Apa kalian benar-benar yakin memberikannya padaku? Master, kami telah mengajari kami bahwa kami harus berterima kasih atas kebaikan dan membalas dendam pada musuh. Tetua Xiao, Anda pantas mendapatkan ini. Tolong terimalah sebagai imbalannya. Kalian benar-benar murid dari kakak Zhu. Kalian begitu setelah menyempurnakan Pil Foundation Establishment. Aku akan membagikannya dengan kalian. Terima kasih banyak Tetua Xiao. Terlalu cepat untuk berterima kasih padaku. Sekarang aku akan mengajari kalian bertiga sebuah pelajaran. Di masa depan ketika membunuh seseorang, fokuslah untuk merantas akar penyebabnya sampai ke akar-akarnya. Sang MC langsung mengeluarkan jurus pamungkas, jurus pedang hijau untuk menghilangkan penyebabnya. Ternyata ada orang yang bersembunyi di balik pohon. Ada laki-laki yang bertubuh kekar dan seorang perempuan yang mempunyai gada raksasa. Sejak kapan mereka sembunyi di sana? Hah, sial, tercengoh ketiga orang ini. Bersikap sangat sombong meskipun hanya level 1 dari Golden Core Realm. Di sini ada Bayan Z level ketiga Golden Core Realm dan King Yang Z level keempat Golden Core Realm. Dan beraninya kau membunuh muridku. Untungnya kami ada di dekat sini, jadi untuk saat ini bagimu untuk mati. Dulu sekali aku pernah dengar tentang kedua ketua sekte hantu matahari dan bulan. Mereka dikenal sebagai dewa Yin dan Yang. Soul attraction mereka tak tertandingi dan menangkap makhluk hidup hanyalah masalah waktu. Sepertinya aku ketemu dengan mereka. Itu pasti kalian berdua kan, Sebelum berangkat aku menggunakan teknik untuk menyembunyikan auraku. Benar saja, aku bertemu dengan dua orang yang tidak memiliki ketajaman. Dasar bodoh, batin sang MC. Kau tahu reputasi kami namun kau tidak takut. Aku benar-benar ingin melihat kemampuan kalian. Rasakan ini. Lumayan cepat tapi masih kayak kura-kura. Cukup akurat juga. Rantai milikku ini adalah dilebur dengan darah dan ki ribuan orang. Bahkan seorang kultivator dari Nation Soul akan berubah menjadi tulang jika menyentuhnya. Anak muda, rasakanlah jurus rantai abadi milikku. Pedang miliknya sangat fantastis. Selama rantai ini tidak menyentuhku, semua akan baik-baik saja, bukan? Kata sang MC yang menghindar dengan kecepatan tinggi. Oh, begitukah? Rupanya ada tengkorak-tengkorak yang memegang kaki sang MC kita. Tongkatku berkabung milikmu pernah digunakan untuk mengorbankan jiwa ribuan orang. Nah, sekali kau masuk, kau pasti tidak akan mampu sendirian mulai sekarang. Masih bisa mengkoordinasikan serangan, lumayan juga kalian berdua. Matilah dengan menderita. Sepertinya sang MC terjerat kedua jurus yang mematikan ini, tapi sangat tenang. Master, hati-hati, Tetua Xiao. Oh, begitukah? Lumayan menghiburku, kata sang MC. Jurus pedang terbang 1000 bayangan. Majulah. Kemudian sang MC menggunakan pedang 1000 bayangan. Nani, santai kalem. Kau hanya berwujud aura dan ingin menghancurkan senjata ajaib kami. Naif sekali. Dan benar saja, senjata itu tertembus dengan pedang sang MC. Nani? Kemudian kepala ini langsung terkena serangan pedang itu. Sial, serangan yang kuat. Bagaimana bisa senjata spiritual punya kekuatan yang begitu dahsyat ini? Ini gaswat. Master, yang satu kabur tuh. Oh, mau kabur kemana? Teknik pedang yang digunakan anak itu aneh. Bahkan pedang kualitas terbaik pada tingkat tertinggi tidak akan mampu menggunakan efektivitas bahkan di tangan seorang kultivation Nation Soul Realm. Gawat, aku harus cabut. Ambil mukanya tercengoh, wanita itu pun tunggang langgang menggunakan langkah 1000. Gawat.